hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih dari Dana. Itu Mas Fahrizal Hussein gitu, security engineer dari Dana. Siapa sih Mas Fahrizal itu? Apakah? Nah, Mas Fahrizal ini tuh sudah bekerja lebih dari 4 tahun sebagai security engineer. Dia juga lulusan dari Binus University, jurusan teknologi. Terus juga dia pertama kali bekerja secara profesional di PT Fusionet Data Internasional sebagai junior cyber security. Jadi dari awal dia emang udah fokus di cyber security ya guys. Terus setelah itu dia pindah sebagai penetration tester di Crow Indonesia dan sekarang dia bekerja di Dana Indonesia sebagai security engineer. Nah, dia selain bekerja, pas Fahrizal juga sering banget nih ngekoleksi sertifikat-sertifikat buat menunjang pekerjaannya gitu, kayak security analyst, ethical hacker, Fortinet network security expert level, dan masih banyak lagi. Tuh, itulah sedikit profil singkat dari Mas Fahrizal. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Mas Fahrizal bisa introducing himself kali ya. Oke, nggak usah pakai lama lagi, langsung aja Mas Fahrizal. Gimana Mas Fahrizal kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Mbak gimana Mbak? Baik banget Mas. Baik. Semoga teman-teman di rumah juga lagi sehat semua ya, insya Allah keluarganya juga sehat. Amin. Amin. Oke, udah dipersilakan Mas Fahrizal, langsung mulai aja. Oke. Sebelumnya halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahrizal Hussein. Saya sekarang bekerja sebagai security engineer, tepatnya di bagian offensive security untuk Dana Indonesia. Kali ini kita akan mengulik sedikit tentang pen testing. Saya juga masih belajar dan mungkin nanti teman-teman kita saling belajar. Saya belajar dari teman-teman dan juga teman-teman bisa belajar juga mungkin beberapa hal dari saya gitu. Oke, sekarang adalah temanya pen testing 101. 101 itu artinya kayak how to do pen testing gitu. Oke, sebelum kita mulai ada short intro dulu. Tadi sudah saya bilang saya adalah security engineer untuk Dana Indonesia. Kalau hobi saya suka kalau kesukaan gitu ya, saya suka banget sama kucing dan juga sometimes itu saya ngelakuin coding. Gitu. Codingnya ini berbagai macam untuk keperluan ya. Saya biasa mempermudah kita untuk mengeksekut beberapa kegiatan-kegiatan yang memang repetitif. Itu biasanya saya lakukan menggunakan digantikan dengan script. Biasanya pakai Python, pakai JavaScript juga, dan lain sebagainya lah. Oke, kita membahas tentang agenda hari ini. Tadi udah ada a brief story tentang saya. Lalu nanti ada tentang how to do pen testing dan juga ada bug bounty report reviews. Oke. Nah, mungkin sebelum mulai banyak ya di sini teman-teman yang mungkin interest tentang pen testing, tapi sebelumnya kita harus menurut saya paham dulu gitu, makna pen testing itu apa sih. Nah, dari beberapa sumber, contohnya dari NIST bilang pen testing adalah metode testing untuk mendeteksi adanya vulnerability yang bisa dieksploit atau bahkan sampai menyebabkan suatu sistem itu terkompromis. Dalam artian terkompromis bisa diambil alih sama orang lain gitu. Dan juga ada OWASP. OWASP describe bagaimana caranya kita untuk melakukan testing terhadap web application. Berarti kalau dari dua pengertian itu bisa kita simpulkan bahwa penetration testing itu seperti proses di mana aplikasi itu kayak disidang gitu. Apakah dia layak dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau dia harus diperbaiki dulu gitu. Kenapa kita butuh yang namanya pen testing? Nah, ini ada menarik juga nih, ada beberapa sumber yang bilang karena pertama perluannya adalah kita tuh butuh yang namanya risk assessment. Jadi kita harus measure kira-kira resiko kita itu
seberapa besar sih sebagai satu organisasi gitu. Selanjutnya, ketika kita sudah memperoleh seberapa besar risiko kita, maka ketika kita kasih tahu orang maka akan lebih percaya gitu, karena kita sudah melakukan pembuktian. Beda cerita dengan bilang, saya punya nih suatu aplikasi bagus aja, tapi kan nggak ada fakta yang membuktikan bahwa memang aplikasi dia benar-benar bagus gitu. Nah, pembuktian ini biasanya itu didapatkan dari compliance dan regulasi. Jadi kalau misalnya dua hal ini sudah terpenuhi, biasanya memang secara fakta aplikasi ini layak digunakan. Lalu selanjutnya, kegunaan pentest itu untuk apa bagi organisasi? Biasanya juga untuk memprotek reputasi dan dari rival gitu atau kompetitor. Kok bisa memprotek reputasi gitu? Karena gini, tidak sedikit suatu organisasi itu atau perusahaan yang kehilangan reputasinya ketika mengalami serangan cyber gitu. Dan itu benar-benar happening gitu. Jadi coba kita manfaatkan momen ini untuk berpikir sejenak gitu, dan lihat kayak cyber attack itu bukan lagi sesuatu yang sifatnya fana atau imajiner. Sekarang cyber attack itu benar-benar ada dan memberikan impact yang cukup besar bagi suatu organisasi, atau bahkan ya bisa kehilangan investor, atau investor jadi nggak pengen naruh karena ya adanya kebocoran data atau kebocoran security. Nah, sudah ya kita udah bisa lihat lah ya, contohnya di berita-berita lumayan banyak, kalau memang banyak gitu perusahaan-perusahaan yang memang suffering gitu, atau enggak tercekik gitu dengan adanya dampak-dampak dari serangan cyber gitu. Nah, sekarang yang butuh pentest tuh siapa sih? Kan kalau dulu katanya pentest tuh ya buat perusahaan yang mature aja. Ada benernya memang perusahaan yang mature dalam segi tingkat keamanannya mereka, ada benarnya, tapi sekarang targetnya itu sudah berubah pola pikirnya. Sebagai gambaran gini, kalau misalnya kita mau merampok bank kan sudah susah ya, ada CCTV, ada satpam, ada mungkin ya banyak perlindungan dan perangkapnya gitu ya kan. Tapi kalau kita mau membobol rumah orang, mencuri dari toko gitu, merampok toko, itu kan itu jauh lebih mudah. Jadi gambarannya adalah sekarang tidak hanya mature company aja yang menjadi target, tapi berdasarkan data. Small business, small medium enterprises juga sekarang itu menjadi target untuk cyber security attack gitu. Untuk cyber attack. Jadi sebagai kesimpulannya adalah ya kita semua butuh gitu. Kita butuh security ini karena impact-nya sekarang ini ya mulai terasa gitu untuk cyber attack itu sendiri. Nah, di sini kita ada melakukan how. Bagaimana sih melakukan pentest? Saya mungkin ada kasus yang mudah. Kalau misalnya kita diberikan satu aplikasi yang delivery makanan lah, kira-kira apa ya skenario yang terfikir? Mungkin yang terfikir dalam artian yang sekiranya menguntungkan bagi kita. Contoh, seru kali ya kalau misalnya saya pesen order makanan gitu, tapi kan biasanya kan order makanan tuh ada diskon voucher gitu ya. Nah, vouchernya itu kita bisa pakai terus-menerus. Yang misalnya yang 99% diskon. Nah, itu kalau kita pakai terus-menerus, kan seru ya, makan cuma 1000. Kan lumayan enak ya. Itu salah satunya teks skenario yang mungkin terpikir. Nah, mungkin dari teman-teman dari 3 ini,
selain tiga ini apakah ada kira-kira yang terpikir tentang attack skenario untuk aplikasi pengantar makanan gitu. Boleh di chat di chat box ada yang terpikir selain tiga ini? Oke, pen testing itu bagaimana caranya? Jadi ada 4. Kok saya sih bilangnya 4 ya. Ada beberapa orang yang bilang 5 atau bahkan cuma 3 yang ya kalau buat untuk saya 4. Jadi ada 4 objektif yang memang harus terpenuhi dari keamanan kita gitu. Untuk defense pertahanan kita. Jadi pertama yang harus dipenuhi adalah confidentiality, integrity, availability, dan accountability. Confidentiality, integrity, availability ya. Mungkin analogi mudahnya adalah rapot kita waktu SD. Rapot kita waktu SD. Mungkin ada teman-teman yang lebih senior, tapi menurut ya mungkin kalau misalnya kita sejaman, mungkin teman-teman bisa relate dengan ini. Jadi rapot kita waktu SD itu adalah salah satu aset yang memiliki informasi yang sangat kritikal di dalamnya. Kira-kira teman-teman ada bisa nebak nggak aset apa yang ada di rapot anak SD gitu? Coba lagi, Mas. Ya, halo. Nah, oke. Nah, itu better, Mas. Oh, mungkin ini Nama orang tua, Mas. Nama orang tua. Oke, nama orang tua. Ya, benar. Salah satu aset informasi yang kritikal dalam rapot kita adalah nama orang tua. Bayangkan nama orang tua itu bersifat rahasia, itu kan. Nah, artinya adalah tidak boleh ada orang lain yang bisa melihat itu kecuali kita dan wali kelas kita gitu. Nah, itu adalah faktor dari confidentiality gitu. Nah, untuk integrity itu adalah mungkin analogi mudahnya adalah nilai raport kita gitu. Nilai raport kita itu yang bisa merubahnya hanya guru kita gitu. Jangan sampai kita sebagai siswa bisa merubah nilai kita dan nilai kita jadi bagus semua gitu. Tapi kan itu otomatis tidak diterima. Nah, itu adalah aspek dari integrity. Lalu ada availability. Jadi kalau untuk availability ini ya mudahnya adalah rapotnya ada gitu. Dan sampai rapotnya nggak ada atau hilang gitu. Kalau hilang ya rapotnya nggak ada berarti nggak available lagi gitu. Nah, itulah poin dari availability. Nah, biasanya ada beberapa lagi. Contohnya ada authentication, ada authorization, ada non-repudiation. Nah, menurut saya ini bisa dirangkum dalam satu ketentuan yaitu yang disebut accountability. Gitu. Jadi asalkan ada perubahan terhadap informasi di dalam aset tersebut, semuanya harus ke-record. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau menangkap pencuri gitu, barang buktinya ada, tapi kita nggak tahu nih yang nyuri siapa ya. Kalau dari barang buktinya aja itu kan nggak cukup ya. Makanya di situ ada accountability yang artinya bisa ketahuan gitu siapa yang terakhir memiliki akses ke sana, siapa yang merubah data ini. Nah, itu fungsi dari accountability. Kurang lebih dari authentication, authorization, dan non-repudiation itu semua membahas hal yang sama di dalam accountability, menurut saya. Nah, oke. Mungkin ini adalah salah satu tips ketika kita melakukan pen testing. Jadi, know your target. Know your target. Ada yang namanya intelligence hunting. Intelligence itu apa sih? Intelligence itu adalah informasi yang ada tentang suatu organisasi di internet atau di media manapun. Nah, itu namanya intelligence. Jadi kalau intelligence hunting berarti kita mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang suatu organisasi tersebut, gitu. Baik dari infrastruktur, web aplikasi atau mobile aplikasi, misalnya ada cloud-nya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan namanya open source intelligence tools. Nah, di organisasi itu juga ada 3 komponen yang terkenal.
biasanya itu ada teknologinya, ada prosesnya, dan juga ada people-nya gitu. Nah, tiga-tiga ini bisa menjadi target untuk serangan cyber gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang teknologi, proses, dan orang, masing-masing itu memiliki intelligence-nya sendiri. Dalam artian masing-masing punya informasi yang tersebar sendiri. Contohnya kalau misalnya kita mau cari perihal tentang teknologi apa aja nih yang dipakai suatu organisasi ini. Nah, kita bisa pakai search engine OSINT namanya Shodan. Habis itu misal, oke, saya udah ketemu nih, dia ada ternyata ada beberapa server dan ada beberapa IP. Ya mungkin ya kita bisa host discovery-nya dengan Nmap gitu. Nah, salah satu yang paling powerful menurut saya adalah Intel X, itu adalah Intelligence X. Nah, Intel X sendiri biasanya dipakai untuk apa sih? Biasanya dipakai untuk credential hunting. Dalam artian kita bisa cari akses key di sana, kita juga bisa cari, misalnya nih, password kita pernah bocor gitu ya, atau enggak akun kita pernah bocor di salah satu aplikasi gitu. Nah, biasanya di Intel X inilah banyak tuh pengepulnya untuk password-password itu. Nah, kalau misalnya kita cari email kita, password kita yang sudah bocor itu, biasanya passwordnya ada. Nah, ini biasanya dipakai untuk masuk ke dalam suatu sistem melalui faktor kelalaian orang. Nah, resource discovery dengan Burp Suite. Nah, jadi di Burp Suite itu sifatnya adalah proxy ya, di mana kita bisa melakukan analisis dari proses-proses pada suatu aplikasi gitu. Misalnya ada suatu aplikasi, dia melakukan koneksi ke back-end dari front-end, ngehit ke back-end, dan juga sebaliknya gitu. Kita juga bisa lihat bentuk request-nya seperti apa, parameter yang dipakai seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk know your target juga biasanya juga banyak sih cara-cara hal-hal yang lain. Ya, kita bisa pakai directory listing misalnya, atau pakai webalizer, itu ada extension gitu di browser yang saya biasa pakai. Nah, kalau kita udah tahu nih target kita siapa, dan itu juga jadi natural untuk kita bahwa kita tahu nih, oh strength-nya dia tuh ternyata ada di sini. Contoh, misalnya kita udah nemu nih satu IP yang ada di Shodan. Oh ternyata mereka semua konfigurasinya udah oke nih. Oke, berarti itu strength mereka. Berarti kita cari faktor yang lain. Kan tadi ada 3 komponen. Mungkin kalau teknologinya nggak bisa, oke kita coba serang prosesnya. Kalau prosesnya juga nggak bisa, oke mungkin kita serang orangnya. Nah ya mungkin di antara di sini ada beberapa teman-teman yang mungkin fasih atau tahulah tentang tools-tools yang saya mention di sini. Jadi ketika kita udah tahu tentang prosesnya, kita sudah tahu nih kira-kira, oh ternyata orang ini pakai Kibana, orang ini pakai OS-nya jadul gitu. Nah, itu akan memudahkan kita untuk menentukan nih tools mana yang sekiranya bisa kita pakai. Oke. Nah, selanjutnya ada know your weapon gitu. Ketahuilah senjatamu. Dalam artian, percuma kita punya senjata lengkap tapi kita nggak bisa memaksimalkan senjata itu, ya kan? Percuma kita punya percuma kita satu resource yang bagus kalau misalnya ternyata dengan resource itu ya kita nggak memberikan impact yang sepadan dengan kapabilitas dari resource itu. Nah, sebagai contoh gini, yang ini sebagai contoh aja ya, mungkin teman-teman juga udah pada ngerti sepertinya. Nah, kita bisa elevate dari HTML injection itu ke cross-site scripting gitu. Nah, contoh ada satu cross-site scripting di mana kita bisa HTML injection di mana kita bisa inject HTML tag ke dalam suatu comment gitu, ke comment page. Nah, misalnya seperti ini contohnya ada satu
Nah, ini kan satunya lebih besar. Ini masuknya ke tag header gitu. Nah, ternyata ini berhasil. Oke, selanjutnya biasanya yang dilakukan oleh orang adalah tes untuk memunculkan pop-up atau biasanya kita sebut alert. Nah, alert inilah yang biasanya digunakan untuk memunculkan cookie yang berada di website tersebut. Nah, kalau misalnya udah ada cookie, oke, berarti kita possible untuk melakukan cookie stealing dengan payload ini gitu. Nah, kalau misalnya udah cookie stealing, impact-nya apa ya? Kita kurang lebih mendapatkan hak akses penuh terhadap akun yang menggunakan cookie tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalnya cookie-nya nggak bisa di pop up gitu karena dia pakai HTTP only tag. Nah, jadi HTTP only ini gunanya itu untuk memprevent cookie supaya untuk diakses melalui client side gitu. Jadi apa yang diterima oleh klien itu biasanya kita sebut dengan sebutan client side. Nah, jadi kalau di client side ini cookie nggak bisa dimunculin, berarti workaround-nya gimana dong? Workaround-nya adalah kita bisa melakukan perubahan di bagian websitenya yang kita tuju gitu, yang target kita. Contoh stored XSS bisa dielevasi untuk defacing terhadap suatu web. Nah, inilah yang dimaksud dengan know your weapon gitu. Jadi ketika kita paham betul bagaimana cara memaksimalkan suatu senjata, maka kita nggak akan limited ke satu yang memang umum biasanya orang pakai gitu. Dalam artian, kalau misalnya kita tahu SQL injection itu biasanya untuk dumping database misalnya. Tapi nggak itu aja kan gunanya SQL injection. SQL injection juga punya fitur-fitur lain. Contohnya dia bisa digunakan untuk upload shell misalnya. Hal-hal seperti itu. Jadi nah, yang menjadi senjata juga menurut saya adalah kemampuan kita untuk pemahaman kita tentang programming gitu. Jadi kalau kita bisa programming, logik kita udah biasa terlatih gitu ya untuk solve problem dengan programming. Nah, biasanya akan lebih mudah lagi tuh untuk melakukan variasi terhadap senjata yang kita gunakan gitu. Nah, oke. Ini ada review tentang bug bounty report yang menurut saya cukup menarik ya. Ada account takeover menggunakan fitur tertentu pada aplikasi tersebut. Nah, teman-teman mungkin bisa dicek langsung ya di Medium @Gulprit. Kebetulan Gulprit sendiri adalah teman saya. Jadi cara mudahnya adalah di sini hacker melakukan account takeover dengan mengabuse fitur forgot password gitu ya. Nah, ternyata di forgot password itu di bagian akhir ada request untuk membuat new passwordnya gitu. Tapi ternyata di request itu ada identifiernya yang bisa diartikan bahwa identifier inilah yang akan di-query ke dalam suatu database gitu. Nah, jadi kalau misalnya identifier ini kita ubah, contohnya seperti ini, ada yang ID nih, ID 1360. Nah, jadi ID ini kalau diganti, maka dia akan merujuk ke akun orang lain. Bayangkan misalnya saya ada di ID 1 dan teman saya ada di ID 2. Jadi niatnya adalah forgot password untuk ID 1, yang mana itu ID saya, tapi ternyata saya bisa nih melakukan forgot password untuk ID 2 gitu. Jadi ya secara nggak langsung saya bisa melakukan account takeover terhadap ID 2. Nah, yang menariknya juga di sini adalah ketika kita sudah bisa account takeover, di depannya itu ada lagi yang namanya 2FA. Jadi two factor
authentication. Jadi ketika kita sudah melakukan login, ternyata kita diminta lagi untuk OTP. Nah, uniknya di sini adalah yang ditemukan OTP tokennya ternyata ada di dalam salah satu respons dari request OTP gitu. Dari misalnya front end bilang send OTP ke backend, backend akan melakukan reply yang berisikan token itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita analisa prosesnya, ya kita bisa dapat token SMS-nya tanpa harus cek HP dari target kita itu. Nah, menurut saya ini yang sangat menarik dari report dari Gulprit ini, karena prosesnya cukup sebenarnya sederhana konsepnya dan sudah mencoba dilakukan pencegahan-pencegahan tertentu, tapi dengan metode-metode yang cukup simpel justru seorang hacker tetap bisa melakukan serangan bahkan sampai mengkompromis suatu account, padahal dengan sudah adanya 2FA, sudah pakai OTP dan segala macam, tapi tetap hacker selalu menemukan jalan. Seperti itu yang saya maksud tentang know your weapon gitu. Jadi ketika kita tahu betul tentang target kita, oke, contoh kayak tadi identifier-nya ternyata dipakai nih untuk mengidentify saya. Jadi biasanya identifier itu bukan di request body, teman-teman. Biasanya dia ada di header. Di header itu yang mana di header authorization. Itu biasanya seperti itu. Jadi dia tidak akan didefinisikan di body, karena di body bisa aja dimodifikasi dan juga mudah untuk dibaca gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kita dibaca itu dari session token gitu. Nah, jadi tapi bedanya di kasus ini adalah dia membacanya dari request body, yang mana di sana ada identifier ID-nya. Jadi kalau misalnya ID-nya kita ganti, ya kita bisa dapat orang lain. Nah, selanjutnya adalah ini adalah salah satu fungsi dari pentesting juga. Bayangkan kalau nggak ada pentesting dan aplikasi ini langsung berjalan gitu ya ke pasaran gitu. Ya otomatis orang bisa login atas nama siapa aja gitu. Karena dengan OTP pun OTP-nya bisa bahasa kerennya adalah OTP-nya bisa di bypass gitu. Karena apa? Karena ternyata servernya sendiri mengirimkan OTP itu ke kita gitu. Tanpa kita harus repot-repot cek handphone dan lain sebagainya, itu ya kita bisa lihat OTP-nya gitu melalui respons yang diberikan. Nah, itu teman-teman gunanya know your target dan know your weapon gitu kalau dari saya. Oke, selanjutnya ini adalah tips juga untuk unlimit ourselves gitu. Jadi ketika kita yang namanya masih belajar ya, kadang berpikir gitu kira-kira hal apa aja yang bisa saya tingkatkan gitu. Kalau saya melakukannya seperti ini, jangan melimit diri sendiri. Contoh, saya punya passion di cyber security, tapi nggak selamanya saya mengulik cyber security kalau untuk saya pribadi ya, karena ada masa jenuhnya gitu. Nah, jadi saya coba hangout dan socialize untuk apa? Meningkatkan soft skill saya, dalam artian komunikasi saya. Jadi biasanya yang jadi kendala untuk orang IT itu susah menyampaikan apa yang ada di pikiran kita melalui mulut gitu. Biasanya itu susah banget, kayak gimana ya bahasa manusianya hacking, gimana ya bahasa manusianya pentest, kayak kasarnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya setelah coba untuk socialize dan hangout, biasanya itu saya mensurround diri, mengelilingi diri saya tuh dengan informasi tentang cyber. Contoh, saya mulai subscribe di channel-channel cyber atau mulai follow account-account yang memang membahas tentang cyber news dan lain sebagainya. Lalu di tahap ketiga itu ada cheating in a test is no excuse, but cheating in a practice is the best way to learn. Dalam artian
menurut saya ketika kita sedang ujian itu adalah saatnya kita benar-benar menguji diri gitu. Kalau misalnya di ujian kita tetap nyontek, menurut saya itu kerugian yang besar buat kita gitu. Ya kita berarti kita udah strive setiap hari belajar dan lain sebagainya. Bahkan kadang juga nggak sedikit ya ujian ya sekolah bayar gitu. Nah, jadi kalau misalnya ujian yang kita nyontek itu akan menjadi waste buat kita. Kenapa? Karena ketika ujian ilmu itu dipakai ketika saat itu aja gitu. Tapi ketika kita di praktis kita nyontek dan kita belajar dari situ. Dan nanti di ujian adalah saatnya kita diuji. Biasanya saat tersulit kita melalui sesuatu itu adalah saat yang paling kita ingat gitu. Jadi kalau kita merasa sulit dan kita belajar something dari situ biasanya kita ingat banget tuh tentang cara solvingnya itu bagaimana gitu. Nah, yang selanjutnya yang paling penting menurut saya untuk menjadi seorang pentester adalah you need to preserve at least as hard as Naruto gitu. Naruto ya mungkin teman-teman yang sebaya mungkin tahu Naruto. Dan Naruto itu memiliki sifat yang perseverance-nya luar biasa dalam artian tidak mudah menyerah dan tidak mencoba untuk melimit diri sendiri gitu. Jadi apa yang dikatakan orang Naruto ya terkesan terbebas dari belenggu dari omongan orang itu. Nah, kita juga perlu ini gitu. Karena untuk saya pribadi pun ada momen di mana ketika saya melakukan testing di server A dan teman saya melakukan testing di server B, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda gitu. Teman saya bisa jadi lebih deep dan atau bisa jadi juga saya lebih deep gitu. Ini tergantung dari perseverance kita gitu. Jadi sejauh mana kita mencoba untuk achieve something dari server ini. Nah, ada juga learning resource yang biasa memacu kita untuk belajar. Ya, pertama ya tentu teman, circles atau community. Itu mungkin teman-teman yang belum coba ke sana mungkin sudah boleh tuh coba ke sana. Lalu ada ya untuk pen testing ada standar, ada Hack the Box platform, ini juga bagus untuk teman-teman meningkatkan pemahaman teknikal tentang pen testing. Ada juga Try Hack Me. Dan juga yang menarik ini ada juga YouTube dari IPSEC ya. IPSEC ini dia selalu memberikan wejangan-wejangan tentang bagaimana cara melakukan hacking khususnya pada platform Hack the Box gitu. Lalu ada biasanya saya juga dari Twitter ada Twitter/RCMN. Jadi di Twitter dia ini beliau juga biasa memberikan tips-tips untuk melakukan bug bounty, melakukan testing ya dari bypass hingga teknis-teknis yang lain gitu. Nah, sebenarnya ini nggak perlu ditulis tapi ya udah. Ini ada medium saya. Tapi masih belum ada isinya, mungkin sesegera mungkin saya akan coba share beberapa cerita-cerita unik yang pernah saya alami. Oke, mungkin dari saya cukup sekian teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada, nah itu ada tuh Randy Setiawan nambahin referensi YouTube Network Chuck. Network Chuck juga bagus. Dia banyak membahas tools ya, tools. Saya membahas tools. Keren juga. Oke, Mas Fahrizal, ini aku ya, Sandra. Aku backup Salsa karena kayaknya sinyalnya dia lagi agak kurang bagus. Oke, Mas Randy, by the way, thank you untuk referensinya. Ada Mas Robi juga. Hai Robi, apa kabar? Ini ada yang bilang nih, Hafiz nih kapan-kapan hunting bug collab, Mas, kata Hafiz. Hunting bug collab, waduh, boleh. Seru juga. Waduh, saya juga masih pemula, Mas. Tapi boleh lah hunting bareng. Hunting bug collab ya, oke. Terus ini ada juga dari Sakadea nih, wejangan dong, wejangan apa tuh? Enggak, mungkin tadi saya ada mention kata wejangan gitu. Oke. Jadi... Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Mas.
Aku share screen dulu supaya kita bisa lihat bersama-sama. Iya. Pertama dari Anonymous, Fortinet adakah crack-nya Kak? Atau ada versi gratisnya? Oh, ada Fortinet itu ada di Fortinet mungkin bisa dicek ya. Saya lupa linknya apa pokoknya. Cari aja di training Fortinet itu ada dia NSE level 1 dan 2 itu setahu saya gratis. Kalau NSE level 3 kayaknya gratis tapi untuk partner gitu. Oke. Itu untuk Fortinet. Oke. Kemudian, Mas, kalau di Dana suka blokir port game mobile nggak? Kayak Mobile Legends. Kalau di kita sih kayaknya nggak ada ya, karena di sini kita mungkin apa ya? Ini dari view saya. Setahu saya sih nggak ada ya untuk blocking gini, tapi karena sebisa mungkin kita sebagai member Dana itu senyaman mungkin lah kerja di Dana. Karena memang di sini benar-benar banyak di-provide untuk senyaman mungkin gitu. Ya. Oke, nice. Next-nya kita bisa tahu security score dari suatu aplikasi nggak, Mas? Gimana caranya? Security score tuh maksudnya gimana? Oke, dari suatu aplikasi mungkin ada tools untuk AST itu mungkin MobSF bisa. MobSF setahu saya itu ada apa ya, fitur untuk memberikan ratingnya gitu. Dan bagaimana caranya? Ya ada MobSF online itu dari developernya langsung. Mungkin Masnya bisa coba dan tinggal upload aja aplikasinya ke sana. Aplikasinya tapi APK ya, MobSF ini karena untuk Android application aja. Oke. Minimal apa yang harus dipelajari agar bisa melakukan penetration testing? Oke, ini pertanyaan menarik ya, tapi kalau dari perspektif saya begini, kalau misalnya minimal apa yang harus kita pelajari untuk bisa melakukan pen testing. Kalau minimal, menurut saya kita jangan bikin standar minimal deh. Dalam artian, pelajarilah sebanyak mungkin gitu, karena one day ya surely itu akan membantu. Tapi ya kalau bisa kita bicara minimal dalam artian untuk paham melakukan pen testing dalam berbagai macam environment, ya mungkin belajar dulu dasar-dasarnya tentang network, dan infrastruktur, contohnya OS, aplikasi, dan lain sebagainya. Mungkin standarnya seperti itu ya. Dan mungkin Masnya bisa ngecek tuh di OWASP Top 10. Nah, biasanya semua orang berpanduan di OWASP Top 10 sih. Gitu. Oke. Thank you. Semoga menjawab ya di OWASP Top 10 tadi. Dari Mas Bahrul nih, izin bertanya, apa sih perbedaan dari cross-site scripting, cross-site request for query? Nah, dari masing-masing hal tersebut, apa perbedaan dan kelebihannya? Oke, dan juga ada ini ya, XML, External Entity. Oke, ini saya langsung jawab dua-duanya aja. Kalau cross-site request forgery itu lebih ke arah gini Mas, jadi misalnya kita ngeklik ke suatu website dan tiba-tiba dengan mengklik itu akan mengafeksi website yang lain. Contohnya, kita misalnya nih lagi nonton film bajakan gitu kan, biasanya banyak tuh iklannya ya, pay to click-nya. Jadi ketika kita pencet itu, kita klik gitu kan, terus tiba-tiba akun Twitter kita jadi keganti passwordnya. Nah, itu adalah vulnerability dari cross-site ini ya, Mas. Iya betul. Itu yang namanya cross-site request forgery. Jadi karena ada request yang bisa dimanipulasi atau di-recreate ulang, dan itu tanpa sepengetahuan user, itu bisa diambil gitu, bisa dilakukan gitu. Ya, gitu. Oke, kalau cross-site scripting tadi yang udah kita bahas juga ini ya. Kalau cross-site scripting ya bagaimana caranya untuk mengexecute
client console ya dari website itu, dari input itu. Kalau perbedaannya itu sih. Tadi kelebihannya ya kalau misalnya sama-sama bahkan sama-sama menurut pengetahuan saya ini sama-sama bisa melakukan take over, dan kalau perbedaannya, kalau yang satunya itu perlu interaksi dari user langsung gitu. Kalau cross-site scripting itu ya kita bisa input manual sendiri. Oke. Itu sudah menjawab yang XML juga, Mas. Oh, lupa ya. XML external entity. Kalau sepengetahuan saya ini juga XML external entity ini bisa untuk execute apa ya? Sistem comment kayaknya bisa ya. Tapi saya kurang tahu juga nih. Saya agak lupa soalnya. Agak lupa, tapi ya ingat-ingat sedikit lah. Maklum. Masih belajar juga, Om. Oke. Oke, thank you. Ini bisa disampaikan, Mas, yang part sertifikat itu. Dirimu kan udah ada beberapa sertifikat juga nih. Nah, itu. Petnya tuh gimana? Sertifikat ya. Kalau sertifikat, saya nggak mandang begitu ini sih, tapi mungkin gini teman-teman, sertifikat itu mahal ya, ya itu mungkin buat sebagian orang sebagai ajang pembuktian gitu ya, pembuktian diri, oh bahwa gue udah sertifikat ini loh, sertifikat itu loh, tapi mungkin kalau misalnya path-nya dari awal mungkin CEH atau EJPT. Saya belum pernah juga ngeliat si EJPT ini bentuknya bagaimana. Tapi EJPT dari e-learn itu worth to try, dan juga ada CEH dari isi Council, itu juga worth to try, yaitu ngebahas tentang banyak cara-cara kita untuk melakukan ethical hacking. Lalu mungkin lanjut ke ECSA, dan OSCP. ECSA dan OSCP, ECSA ini dari isi Council, tapi setahu saya udah retired ya. Jadi sisa OSCP mungkin habis itu kita bisa lanjut. Nah, kalau udah dari OSCP dan ECSA ini, baru nih kita bisa melakukan focusing. Fokusnya terserah kita mau kemana gitu. Kalau misalnya mau mobile app, ya kita bisa pakai MAPT dari e-learn, atau kita mau fokus ke web, kita bisa lanjutin lagi path-nya dari offensive security, itu tinggal teman-teman bisa lihat gitu. Dan biasanya OSCP ini disandingin juga sama dari CREST, dari CPSA gitu. Oke. Semoga menjawab ya teman-teman soal sertifikat. Berikutnya, ada yang ini nih, ada yang angkat tangan. Boleh langsung open mic aja, Mas Asif. Oke, selamat malam. Izin bertanya, Mas Farijal. Ya. Kan OSI layer kan ada 7 ya, 7 OSI layer. Nah kan yang pentest ini kan ada di layer 7 ya. Nah, saya mau nanya apa bedanya serangan hacking di layer 7 sama serangan hacking di layer network. Soalnya kan ada tuh vendor-vendor firewall kayak Fortinet atau Stormshield atau Palo Alto, itu kan dia punya produk firewall tapi adanya di layer networknya. Itu bedanya apa antara serangan hacking di layer network sama serangan hacking di layer aplikasi gitu. Itu aja, Mas. Oke, mungkin bedanya adalah ini ya, dari impact-nya gitu. Kalau impact-nya ya dari layer network ya impact-nya bisa ke network. Tapi kalau dari layer aplikasi ya impact-nya ke aplikasinya gitu. Nah, kalau misalnya Fortinet itu biasanya yang di blocking biasanya traffic yang memang sekiranya malicious gitu. Tapi kalau misalnya di aplikasi itu kita banyak menyisipkan codingan-codingan gitu, Mas. Jadi ada beberapa codingan yang memang dimasukin. Nah, codingan ini biasanya kita sebutnya dengan payload. Nah, payload ini yang difiltrasi oleh WAF atau
next gen firewall tahu saya udah bisa juga filtering untuk aplikasi. Nah, jadi perbedaannya di impact-nya itu aja sih Mas, kalau dari saya gitu. Tapi kalau misalkan di Dana sendiri itu dia pakai firewall kayak ini nggak, kayak Fortinet atau Storm Shield gitu? Oh pakai Mas, pakai dong tentu. Pakai, berarti Iya. masih perlu juga ya, nggak cuma dari aplikasi tapi di firewall tetap dipakai gitu, hardware kayak gitu ya? Iya, karena kan beda apa ya? Beda target perlindungan gitu Mas. Soalnya kan saya di industri migas ya, di migas juga pakainya firewall gitu, jadi kayak Storm Shield atau Fortinet. Ya di setiap DCS itu pakai device kayak gitu. Nah, saya mau nanya nih, kalau mau jadi security engineer di bidang network itu apa yang harus dipelajari? Tapi bukan ini ya, ranahnya web, tapi ranahnya network gitu. Apa yang harus dipelajari, atau adakah sertifikat yang perlu dimiliki gitu untuk menuju security engineer di bidang network gitu? Oke. Jadi kalau dari sepengetahuan saya, Mas, maaf banget kalau salah. Nah, jadi kalau di network itu security network engineer biasanya itu lebih ke arah produk. Contoh, nah sertifikat yang diambil juga biasanya berdasarkan produk. Contoh, saya punya Fortinet misalnya, Fortinet NSE level 1 gitu. Nah, ada ya itu NSE itu setahu saya sampai level 7. Nah, di level 7 ini ya level paling tinggi itu. Nah, mungkin masih bisa strive ke sana. Atau misalnya di Cisco ada CCIE, ada bukan CCIE, ada CyberOps dari CCNA CyberOps. Nah, itu juga bisa dijadikan lahan untuk ambil sertifikasinya gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya saya kurang begitu tahu ya, tapi lebih ke arah dari produknya sendiri sih, Mas. Oh, oke. Tapi kalau cara ngehack lewat network itu gimana, Mas? Ada tahu caranya nggak? Lewat network itu saya mungkin yang pernah saya coba itu di WiFi lokal ya. Di WiFi lokal itu ya kita bisa kita bisa disturb networknya. Contohnya kita bisa ARP poisoning, habis itu ya kita bisa man in the middle attack orang lain, kayak gitu sih Mas. Oke Mas Fahrizal, terima kasih atas Siap. informasinya. Siap, thank you. Semoga menjawab. Oke, mantul. Wah, kita masih banyak pertanyaan loh, Mas Fahrizal. Sabar ya. Waduh. Nih. Kalau hanya scan pakai OWASP itu, apakah sudah termasuk pentest? OWASP itu apa? OWASP scan pakai OWASP apa nih? OWASP itu metodologi. OWASP itu nama organisasi gitu, teman-teman. Jadi bukan scan pakai OWASP. Mungkin gini ya. OWASP itu adalah metodologi gitu, makanya ada OWASP top 10. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 2, ya, dan seterusnya itu ditentukan oleh tren yang benar-benar terjadi. Makanya setiap tahunnya berubah gitu. Contoh di tahun lalu ada ternyata serangan A, tapi di tahun ini nggak ada. Kenapa? Karena memang trennya sudah berubah. Nah, OWASP Top 10 itu sepengetahuan saya memang berdasarkan dari tren tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya tergantung ya scan-nya ini dengan apa? Scan-nya kalau misalnya dengan testing guide, jadi OWASP itu punya WSTG. WSTG itu Web Security Testing Guide. Nah, jadi Web Security Testing Guide ini memang merupakan satu guidance untuk kita melakukan testing. Jadi ini bisa banget digunakan untuk mendampingi kita waktu kita pen testing, karena jujur ya saya sendiri suka lupa gitu, mana ya yang udah dites, mana ya tag belum dites. Nah, jadi kalau misalnya udah dilakukan dengan guidance itu, ya itu udah termasuk pen test. Tapi kalau misalnya dengan scan dengan vulnerability scanner gitu ya, misalnya OWASP ZAP atau apa, menurut saya itu juga udah termasuk pen test, tapi kita harus bisa nge-reproduce reportingnya, karena di akhir pen testing itu ada yang namanya reporting.
Itu. Oke, semoga menjawab. Semoga menjawab. Mungkin dari ini ada saya di sini ada teman saya juga nih dari Dana namanya Pak Andre, mungkin Pak Andre. Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan. Wih, Wih. halo Pak Andre. Oke, sambil lanjut dulu ya. Oke. Ini, apakah reflection XSS itu berbahaya? Apakah kita bisa upload shell lewat reflected XSS? Oke, tergantung kalau reflection XSS-nya itu upload, kalau menurut saya dari upload shell, menurut saya belum ya kalau reflection XSS itu. Reflection XSS itu kan biasanya dari untuk trigger ke kita sendiri gitu ya. Ini juga agak bingung sih kenapa, tapi bisa dibilang ada impact-nya, ada ya impact-nya ya kita bisa inject malicious code ke sini, berarti kita harusnya notice gitu. Ya berbahaya sih mungkin severity-nya lebih low gitu ya, lebih ke arah low gitu. Tapi untuk upload shell, sepengetahuan saya enggak. Oke. Oke, semoga menjawab. Ini langsung naik nih. Red Security Engineer sudah 2 digit belum? Waduh, sudah 2 digit belum masuk. Waduh. Mungkin dicoba aja kali daftar-daftar ke perusahaan dan cek. Kalau saya ini nggak bisa jawab ya. Sorry banget. Gue bantu jawab, Jal. Aduh, Tuhanku. Gini teman-teman, Red Security Engineer udah 2 digit belum, Mas? Kalau sesuai sama skill, ya. Kalau tidak, tidak. Jadi sebenarnya sebenarnya basicnya semua company akan bayar what you have. Jadi kalau lu nggak have itu, ya nggak bisa. Gitu guys. Lanjut lagi, Jal. Siap. Suka banget gue. Bener guys, kalau kalian bisa jual diri kalian mau minta 2 digit, terserah lo gitu ya. Kalau memang bisa mau minta 2 dus juga bisa. 2 dus ya boleh. Oke. Contoh, kita kasih contoh ini aja, Jal. Kan kita tuh Dana lagi buka vacant untuk pentester nih, Jal. Yoi. Nah, mungkin bisa dikasih contoh aja lah yang banyak yang kita interview itu gimana gitu loh. Contohnya gini deh. Ada yang jawabnya bagus banget, tapi kita lihat tuh pas di interview itu matanya jalan. Kayak gitu-gitu, Jal. Kasih contohnya jadi biar teman-teman nggak terjebak di lubang yang sama lah. Nah, ya. Jadi ya di sisi kita emang sering tuh ngalamin yang kayak gitu, ada yang interviewer kandidat yang memang jawabannya bagus tapi matanya jalan seperti yang dibilang Om Dian tadi, matanya jalan dalam artian baca gitu. Jadi kalau menurut saya yang penting tadi teman-teman know your weapon gitu. Jadi ketika kita tahu weapon kita tuh apa, ya kita bisa mengelaborate beberapa hal tentang weapon itu ke orang yang nanya kita. Itu sih paling. Oke, siap-siap. Yuk teman-teman yang emang punya basicnya di sini cyber security mau coba silahkan ya. Oke, ini tadi udah belum sih? Tips and trick apa saja kita mau jadi penetration testing? Apakah harus mempunyai sertifikat khusus dan untuk jenis portfolionya seperti apa, Mas? Sertifikat khusus enggak ya, karena Diana sendiri kayaknya udah nggak terlalu melihat sertifikat, kan lebih ngelihat penjelasan kita tentang bisa kita ngelakuin ada yang namanya technical test dulu gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada, kalau misalnya sertifikat itu mahal banget teman-teman, jadi jangan fokusnya ke sertifikat gitu, tapi lebih ke arah oke, kita nggak punya sertifikat ini tapi kita punya skill yang memadai untuk itu, karena jujur sertifikat itu mahal banget. Jadi kalau misalnya ya syukur alhamdulillah kalau misalnya memang teman-teman punya uang yang berlebih untuk ambil sertifikat itu. Jadi kalau misalnya minimumnya ya yang standar dicek yang dilihat orang itu biasa cek, atau biasanya kadang juga ada company yang masih salah melihatnya untuk CCNA gitu, Cisco Network Associate. Gitu sih.
Oke. Di Altera nggak ada program penetration testing untuk pemula ya teman-teman. Terus Minimal tadi udah, gimana cara lebih minimal tadi paham? udah belum sih? Udah tadi minimal. Oke, udah ya. Nggak ada minimal. Ini apakah bisa menginjeksi script pada file image? Contohnya tools, exif tools. Oke, kalau untuk injeksi sendiri ini mungkin aja ya, dalam artian kita nggak pernah tahu bagaimana backend itu memproses data yang kita kirim gitu. Jadi ya mungkin aja. Contoh mudahnya adalah baru beberapa waktu lalu ada injection yang terkirimkan ke dalam text file. Text file ya, text file gitu berbentuknya teks biasa, plain text, yaitu log4j. Log4j itu memanfaatkan injection di sebenarnya bukan injection tapi misprogram mungkin ya, misprogram. Jadi kan dia memparsing log ya, dari parsingan log ini justru malah dibaca sebagai sebuah komen gitu. Jadi bisa atau enggaknya tentu bisa, tapi ini tergantung bagaimana cara suatu server memproses data yang kita kirim gitu sih. Oke. Nextnya gimana cara belajar pentest lebih efektif dan paham? Hal-hal apa saja harus diprioritaskan sedang belajar ketika sedang belajar? Mungkin kita balik ke basic ya. Belajarlah apa, kalau menurut saya, belajarlah apa yang menurut kita senangi gitu. Karena belajar kalau dipaksa nggak enak menurut saya. Jadi kalau misalnya lebih efektif dan paham, kita pelajari dulu nih. Kok bisa sih? Gitu. Dari itu dulu. Yang penting ada curiosity-nya dulu. Kok bisa sih? Bukan kok bisa dalam artian kok bisa sih? Oh bisa karena pakai tools ini. Bukan, tapi gimana cara tools ini memproses itu sampai bisa. Itu menurut saya yang bagus untuk kita belajar melakukan pen testing. Karena banyak di antara kita yang mungkin pen test semua pakai tools sekarang. Jadi orang-orang udah mulai lupa nih bagaimana cara SQL injection secara manual gitu. Cara gampangnya seperti itu. Oke. Nice. Next, apa saja pekerjaan seorang pentest dan contoh kasus pekerjaannya? Apa saja pekerjaan seorang pentest dan contoh kasus pekerjaannya? Pekerjaan kita sederhana teman-teman, ada scope, ada aplikasi, ada scope, ya kita tes. Selesai. Itu aja ya. Iya, ya kurang lebih pentester kayak semua di mana-mana kayak gitu. Habis itu remediasi ya kita lakukan retest. Jadi remediasi ini adalah tahap yang dimana kita memberikan waktu untuk developer melakukan fixing dari finding kita. Jadi kalau ketika sudah findingnya menurut mereka sudah di fix, maka dari kita akan melakukan retest untuk memvalidasi atau make sure bahwa finding ini memang sudah benar-benar tertutup gitu. Wih, oke, mantap. Apakah server cloud aman, Mas? Server cloud aman. Kalau menurut saya aman. Karena gini, cloud itu kan sistemnya service gitu ya. Ya jadi di depan dia udah menyiapkan perimeter untuk menjaga service dia tetap berjalan. Jadi apakah server cloud aman? Tentu aman. Dan tentunya cloud provider juga banyak comply ke beberapa regulasi dan compliance. Jadi tentu aman. Menurut dari teorinya sih aman. Bahkan kebanyakan kenapa bocor, ya itu balik lagi. Biasanya bocor karena misconfiguration. Paling banyak menurut saya itu. Jadi ya salah di manusianya lagi. Gitu. Oke, ini tiga terakhir ya. Cara agar nggak cepet nyerah pas pentas gimana ya, Kak? Cara agar biar kita nggak cepet nyerah, mungkin harus ada target yang dikejar. Gitu. Ya, kayak ada mimpi yang harus digapai tadi. Contoh kayak target kita, kalau misalnya target kita, mudahnya adalah target kita uang. Jadi ketika kita sudah dapat uang ya kita berhenti di situ belajar. Tapi kalau kita target kita belajar untuk lebih hebat lagi atau lebih jago lagi, atau ada panutan yang memang wah ini panutan nih, saya mau jadi seperti dia gitu. Nah kalau udah jadi seperti dia kan nanti ketemu lagi orang baru. Contoh misalnya, wah saya udah jago nih melakukan web testing, network.
Nanti ketemu orang yang jago web testing, saya juga mau jadi web tester. Nanti dari sana ya bisa jadi kalian ke reverse engineer dan segala macam. Gitu mungkin. Jadi ya menurut saya harus ada pemacunya lah. Gitu. Oke, kalau lu sendiri, Zal, pemacu Ya, apa? kalau saya itu pemacunya ya itu. Jadi saya selalu mencoba compare gap saya dengan orang-orang yang di sekitar saya gitu. Contohnya saya dengan peer saya dan saya dengan Mas Andre. Kira-kira Andre sejago ini, berarti saya gapnya ada sekitar segini, berarti ini hal-hal yang harus saya fulfill. Ya, oke, awesome. Ya, ini setelah menemukan bug, apakah kita hanya perlu lapor ke perusahaan atau bantu bikin fix juga? Bukan bantu fix, tapi memberikan rekomendasi yang sekiranya bisa menutup hole untuk aplikasi itu. Oke, thank you. Last Mas. Tutor mengamankan file INV, Git, SVN, dan kawan-kawan. Dan apakah INV itu wajib atau kita bisa setting di Docker environment tanpa file INV? Waduh, kalau ini saya kurang begitu paham. Mungkin Om Andre bisa bantu jawab. Atau Om Dion mungkin. Kalau ini dulu saya belum nggak begitu paham karena Docker environment. Mungkin mungkin dari teman-teman mungkin ada yang bisa bantu jawab juga. Mungkin boleh juga. Ada yang bisa bantu jawab? Atau mungkin kita note, kita jadiin PR hari ini teman-teman. Oke, besok kita ketemu lagi. Oke, kalau ada yang bisa jawab, kalau ini ya, bisa langsung open mic atau di chat aja. Iya. Terakhir nih, kasihan nih. Cara membagi waktu belajar pentest sama coding. Untuk website juga harus belajar coding. Untuk website juga harus belajar coding. Mungkin untuk website testing ya. Website testing itu harus belajar coding, iya, karena semua pilot kita tuh berangkatnya semua belajar dari coding semua gitu, termasuk tools-tools yang memang sering kita pakai. Nah, berarti cara membagi waktunya, kalau saya belajarnya gini, jadi misalnya saya mau belajar apa hari ini, contoh saya mau belajar SQL injection. Oke, dari SQL injection ini kan itu kita melakukan input tentang SQL ya. Jadi dari situ saya belajar, dari SQL fungsi-fungsi per komennya itu apa sih, contoh. Select itu untuk apa. Nah, saya biasanya berangkatnya dari situ sih. Cara membagi waktunya gitu. Karena kan kita bukan sebenarnya programming itu sederhana teman-teman. Jadi cuman ada beberapa bagian doang. Tapi yang bikin repot ya ketika kita sudah mau bikin sudah mau solving suatu problem. Itu biasanya yang bikin kita beda dengan programmer-programmer yang memang jobnya buat aplikasi. Gitu. Tapi kalau belajar coding, kayaknya kita pahami satu bahasa pemrograman, sisanya sudah oke gitu. Karena overall sama ada rekursif, ada lain-lain, itu ya sama-sama semua. Oke. Thank you Mas Farizal. Semoga menjawab ya. Thank you. Ini pertanyaan terakhir sudah terjawab nih. Kalau ada yang masih bisa jawab, masih ada kesempatan guys. Aku serahkan sama Salsa lagi. Monggo, Sa. Ini rekor loh Mas, pertanyaannya lebih dari 15. Masa sih, ya Allah, banyak banget nanya. Nah, untuk teman-teman yang masih bisa menjawab tuh pertanyaan tadi yang tentang pertanyaan yang tadi. Iya. Oke. Untuk teman-teman nih, sesinya Mas Fahrizal udah selesai nih. Tapi sebelumnya aku minta tolong dong buat teman-teman untuk ngisi feedback-nya. Ini sebagai penilaian juga untuk kita, dan juga untuk penilaian untuk Mas Fahrizal. Dan juga kalau teman-teman pengen pengen topik-topik yang terbaru lagi, boleh banget nih langsung request di situ. Nah, selagi teman-teman mendengarkan nih Mas, dari Mas Fahrizal sendiri, ada nggak kata-kata mutiara buat teman-teman gitu yang pengen jadi sebagai pen tester nih gitu, dan pengen join Dana awal lagi kan? Waduh, pengen join Dana. Gini, mungkin
mungkin dari saya tadi perseverance. Menurut saya itu paling penting karena tadi bahkan ada yang mengeluhkan kan kayak gimana cara menyemangati diri lagi gitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi menurut saya teman-teman kalau misalnya memang ingin betul-betul berjiwa bekerja gitu lah. Bekerja apalagi bekerjanya untuk tujuan mulia, menghidupi keluarga dan lain-lain, pasti teman-teman akan maju dengan sendirinya. Itu aja sih. Ya, mungkin dari kiat-kiat yang tadi ya banyak teman-teman yang udah jago juga. Dan pastinya bakal 2 digit ya Mas ya. Kalau 3 digit kalau kali. serius. Dua kardus dari tadi. Mas waduh, ini dari Mas Mustaqim, tergantung informasi yang ditaruh di file INV-nya. Kalau itu rahasia jangan ditaruh di repository. Masuk ke Mas jawabannya yang tadi. Ya mungkin tadi yang anonimus tadi. Ya Mas. Gitu. Oke, dari teman-teman terima kasih banyak yang udah ngisi feedback-nya. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir dan banyak-banyak terima kasih buat Mas Fahrizal atas sesi serunya. Saya juga terima kasih buat iya, teman-teman. sampai jam segini masih 49 orang loh Mas yang join, keren banget sih. Oke. Yang keren mah teman-teman semua ini. Thank you. Oh iya, pertanyaannya keren-keren juga. Oke. 2 digit apa? 2 digit. Aduh jadi. Oke. Terima kasih semuanya sekali lagi. Sampai berjumpa di event breakthrough selanjutnya. Terima kasih Mas Fahrizal. Salam 2 digit tuh. Ada bikin salam 2 digit. Salam 2 digit semuanya. Salam 2 digit gini ya, salam 2 digit. Salam 2 digit. Selamat malam semuanya. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Thank you semuanya.